Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan minder ketika menjadi anaknya orang biasa. Ketika menjadi anaknya orang biasa itu terkadang kita mempunyai rasa minder ketika berkumpul dengan orang yang lebih kaya atau dengan orang yang anaknya seorang tokoh atau siapapun. Itu biasanya terjadi ya, karena memang dalam kehidupan sehari-hari memang dengan suasana yang berbeda. Contohnya ketika di pesantren anak orang biasa mempunyai sifat minder ketika wah, itu anaknya Pak Kiai anu, pantas dia menjadi pintar, pantas dia sudah cerdas dan lain sebagainya. Dan ketika kita menjadi anaknya orang biasa, kita mungkin merasa wah, saya tidak bisa seperti itu karena saya memang anaknya orang biasa. Sifat-sifat seperti itu harus dibuang agar kita tidak minder. Ya memang tidak bisa dipungkiri kalau anaknya seorang kiai itu memang lingkungannya dari kecil sudah bagus, ngaji, kemudian melihat orang tuanya disiplin, itu memang memang suatu anugerah. Tetapi bagi orang yang biasa, kita tidak boleh minder karena banyak juga, tidak sedikit orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar itu dari orang-orang yang biasa. Maka ketika kita menjadi orang biasa, maka kita perlu meniru orang-orang biasa yang bisa menjadi orang yang alim, orang yang pintar dan bisa membaca kitab-kitab. Kita tidak kalah karena memang semua manusia ketika dilahirkan itu tidak langsung pintar, baik anaknya siapapun. Tentu mulainya tetap dari nol. Contoh sederhana adalah kita dibandingkan anak seorang kiai atau profesor. Ketika anak mereka baru lahir dengan kita, tentu kan lebih pintar kita yang memang sudah belajar. Itu membuktikan memang semua manusia itu mempunyai kesempatan yang sama. Ya tinggal kita usahanya. Ya memang ketika kita menjadi anaknya orang biasa, usahanya harus lebih. Ketika ingin menjadi anak yang pandai, orang biasa harus belajar lebih giat lagi, karena memang lingkungannya atau memang dari kecil kita tidak seperti orang-orang yang lingkungannya belajar sholat jamaah, karena memang itu juga pengaruh. Karena ketika mulai kecil sudah melihat banyak anak-anak belajar, tentu mau tidak mau tetap berpengaruh kepada anak, apalagi ketika masih kecil, karena anak kecil itu adalah melihat apa yang dia lihat, meniru apa yang terlihat, baik ucapan ataupun perbuatan. Ketika ada perbuatan baik atau ucapan baik, tentu anak kecil akan meniru. Begitu juga dengan perbuatan yang tidak baik, tetapi tidak menjadikan bahwa anak orang biasa itu tidak bisa menjadi anak yang pintar. Tidak begitu. Kita mempunyai kesempatan yang sama, tinggal
Yang perlu dilakukan orang biasa adalah belajar lebih giat lagi, meskipun nanti apakah di rumah akan diajarkan kepada orang lain ataupun tidak, itu adalah urusan lain. Yang penting adalah kita semangat untuk belajar. Contohnya adalah ketika di pesantren mempelajari kitab-kitab besar seperti kitab Tausih, kitab Hasyatul Baijuri, kemudian I'anatul Thalibin, Fathul Wahhab, ataupun Bughyatul Mustarsyidin. Mungkin bagi anak-anak orang biasa ataupun di rumah tidak mondok atau hanya mengajari anak-anak desa atau anak-anak kampung atau mengajari Iqra, ya tentu kadang mempunyai pikiran ataupun berpikir, wah ini untuk apa, koyo era kanggu, koyo era gawe ngulang. Itu perlu dibuang pemikiran seperti itu, karena tujuannya itu adalah, tujuan kita belajar adalah satu untuk mencari ridho Allah, kemudian yang kedua adalah menghilangkan kebodohan. Ya walaupun memang di rumah belum tentu kita mengajarkan kitab yang besar-besar, tetapi ketika kita di rumah walaupun membaca 10 menit, yang penting kita mempunyai jadwal. Pokoknya yang penting ketika sudah di rumah adalah kita membuka kitab-kitab terdahulu, walaupun hanya 10 menit, 15 menit, yang penting istiqomah. Mungkin dengan perantara itu keluarga kita atau adik-adik kita itu menjadi bersemangat untuk belajar, karena kita bisa menciptakan lingkungan belajar. Mungkin kalau anak-anak yang belum pernah melihat kitab-kitab besar, tentu apa itu kitab Fathul Mu'in, apa itu, akhirnya anak-anak itu menanyakan. Dan ketika kita menjelaskan, seumpamanya ditanya, tentu anak kecil akan pikirannya akan bertambah, yaitu akan menanyakan, oh isinya kok bagus, begini dan begini. Tapi ketika kita menjadi anaknya orang biasa, kemudian bisa membaca kitab besar dan lain-lain, ketika di rumah kita tidak membukanya kembali ataupun berhenti belajar, maka keluarga atau lingkungan kita ya tetap sama, tetap tidak berubah. Makanya untuk merubah kebiasaan itu memerlukan waktu sedikit demi sedikit. Tidak bisa perubahan itu secara drastis. Ya kecuali kalau memang ketika menjadi anak yang pandai kemudian bisa mengajar di pondok-pondok yang lain. Kadang juga ada permintaan seperti itu. Ya itu ya termasuk juga anugerah dari Allah. Tapi ketika kembali ke rumah seperti biasa, maksudnya ya tidak punya pondok, tidak punya ya seperti biasa, maka yang perlu ditambah adalah kegiatan mengulang pelajaran yang sudah dipelajari, mempunyai jadwal belajar supaya lingkungannya berubah dari yang tidak pernah ada belajar sehari semalam di rumah menjadi ada kegiatan belajar. Ya mungkin tidak hanya di pondok pesantren, mungkin dalam
dalam perbuatan yang lain bisa untuk disamakan. Mungkin yang ahli dalam menghafal Al-Quran, atau yang ahli bahasa Inggris atau yang lain, itu adalah bisa dipraktekkan di rumah atau dibuka kembali pelajarannya supaya menciptakan lingkungan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.